Kita awali kajian kita atau ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi sore kita telah mensalatkan jenazah salah seorang warga kita dan langsung dikuburkan. Ada yang bertanya, kenapa dalam salat jenazah itu tidak pakai rakaat? Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk. Pertanyaan kedua, setelah jenazah dimasukkan ke kubur, itu ke lahat, ditimbun, lalu orang-orang berangkat pulang, apakah memang ruhnya kembali lagi masuk ke jasad? Dua itu tanya. Jadi kita jawab itu dulu, sementara anak-anak kita siko supaya paham. Berbahasa Indonesia dan berbahasa Bukareh, Pak. Campur sari. Yang pertama dulu, salat itu artinya doa. Orang yang salat adalah orang yang berdoa. Bacaan-bacaan salat itu isinya antara lain doa di samping zikir. Maka dikatakanlah salat 5 waktu yang kita laksanakan, termasuk salat sunat dengan salat. Karena ya orang salat orang yang berdoa, orang minta, orang yang memohon, mengadu kepada Allah, curhat. Maka mestinya lah orang yang salat itu mengetahui apa yang dimintanya, apa yang dimohonnya, apa yang dikadukannya kepada Allah. Apa janji tadi dengan Nabi? Dan salat jenazah sama artinya salatul janazah, janaiz. Itu berdoa kepada Allah untuk jenazah atau untuk mayit. Berdoa kepada Allah untuk jenazah. Dan tujuan salat jenazah adalah untuk berdoa kepada Allah dan mendoakan si mayit. Jadi salat jenazah bukan salat dalam artian yang kita lakukan sehari semalam. Karena tujuan beda. Salat 5 kali sehari semalam, termasuk salat sunat dan salat apapun, adalah untuk beribadah, menyembah Allah. Rukun Islam. Kalau salat jenazah bukan menyembah Allah, tapi berdoa. Makanya kita tidak pakai ruku. Dan kita memang tidak boleh ruku kepada makhluk. Apalagi sujud, duduk bersimpuh kepada makhluk, tidak boleh. Sehingga salat jenazah hanyalah yang ada takbir, 4 takbir. Bahkan boleh 5 sampai 9 takbir. Cuma yang terbiasa
Yang populer kan 4 takbir. Jadi tujuan salat jenazah untuk berdoa kepada Allah buat si mayit agar dia diampuni, diberi rahmat, diselamatkan dan dimaafkan dan seterusnya. Itulah di hari takbir ketiga. Maka berdasarkan itu, kalau bahasa awaknya, tidak perlu lagi berdoa sudah salat jenazah sebenarnya. Sebab tujuan salat jenazah untuk berdoa kepada Allah. Kita ambil contoh di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Biasanya imam-imam di situ setelah takbir ketiga agak panjang, agak lama. Nah, setelah takbir keempat mereka langsung salam. Orang kita kena tidak terbiasa, tiba-tiba setelah rakaat takbir keempat langsung salam, terperangah. Dan biasanya di takbir ketiga imam di situ lama, kita sebentar. Kadang-kadang sampai hanya wa'afi wa'fu anfu, diam saja. Diam. Kenapa diam? Orang lama. Lama imam di situ. Setelah takbir keempat, karena memang berdoa. Jadi saya sendiri mengikutinya hampir sampai 3 buah doa, baru takbir keempat. Nah, masyarakat kita orang awak dia tidak terbiasa. Apalagi nanapa doa sampai Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai situ diam. Diawalilah doa itu dengan Al-Fatihah dan salawat. Itu memang adab berdoa. Berdoa memulai dengan memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah. Dalam Al-Fatihah ada itu. Barangkali itu pula makanya ada yang berpendapat memulai doa dengan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah itu ada puji-puji, sanjung-sanjung, mengagungkan Allah. Dalam Al-Fatihah kita dengar imam-imam kita, guru-guru kita kalau berdoa kadang-kadang seperti itu. Al-Fatihah. Lalu orang baca Al-Fatihah baru dimulai doa. Walaupun belum diketemui atau tidak diketemui adanya hadis dari Nabi langsung ketika berdoa baca Al-Fatihah. Cuman barangkali karena salah satu adab dalam berdoa itu adalah memulai dengan memuji Allah, memulai dengan menyanjung Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan menyebut nama-nama Allah. Adalah Al-Fatihah ada. Baru salawat pun dalam adab berdoa kita bersalawat. Karena salawat itu bagaikan sayap yang akan mengangkat doa. Tiba di burung itu bisa terbang pakai sayap. Kalau tidak ada sayap tidak bisa terbang. Nah, doa seperti itu. Sayapnya adalah salawat, begitu kata para ulama. Seakan-akan salawat itu yang mengangkatnya ke atas. Jadi mulai dengan memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah. Dalam Al-Fatihah ada, kemudian salawat, sebut nama Allah, baru kita meminta. Nah, dalam salat jenazah kan begitu aturannya. Setelah takbir pertama Al-Fatihah, kan isinya memuji-muji, menyanjung-nyanjung, mengagungkan, memuliakan. Setelah takbir kedua salawat. Salawat itu sendiri juga artinya doa kan. Setelah takbir ketiga baru doa. Doanya bermacam-macam. Bukan hanya Allahumma filahu, ada lagi doa lain. Misalnya Allahumma fili hayyitina wa maitina. Di takbir ketiga. Andaikan terjadi seperti itu,
imamnya agak lama, setelah takbir ketiga membaca doa, sementara kita dapat cuma sampai wa'afihi wa'afwan, ulang lagi, ulang terus. Tidak boleh diam, kalau diam nanti masuk setan. Ulang lagi sampai imam itu takbir. Tidak boleh memenung, tidak boleh diam, nanti dibawa oleh setan berkhayal. Ulang lagi sampai selesai. Kalau imamnya panjang-panjang, karena memang seperti itulah sebagian ulama memahaminya. Setelah takbir keempat, perlukah kita berdoa lagi? Boleh, kalau diberi kesempatan berdoa. Itu tergantung imam. Kalau imamnya setelah takbir keempat, Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada doa itu. Tapi kalau imamnya diam, silakan berdoa. Kan ada doa takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna. Tidak pun itu baca boleh, Rabbana atina fid dunya juga boleh. Kan doa. Jadi tujuan utama salat jenazah ya mendoakan. Andaikan masih ada orang yang berdoa setelah salat jenazah, andaikan masih ingin juga, walaupun tidak ada contoh dan perintahnya, tapi masih bersigigih juga ingin berdoa, maka kita anjurkan jangan melebar doanya kemana-mana. Itu anjuran kita. Jangan melebar doanya jauh sehingga tidak ada doa itu hubungannya dengan jenazah lagi. Kan ada hubungan. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul, itu tidak ada hubungannya. Rabbana hab lana min azwajina, tidak ada hubungannya. Rabbana la tu'akhizna in nasina, lebih-lebih tidak ada lagi doa. Rabbana la tuzigh qulubana, tidak ada hubungannya dengan jenazah. Itu doa untuk orang hidup. Padahal kita berdoa untuk jenazah. Jadi andaikan memang iya juga, ingin juga, kepingin juga berdoa lagi setelah salat jenazah, maka fokuskanlah doa itu untuk jenazah. Jangan terlalu banyak melebar, lebih banyak pula doanya untuk melebar-lebar daripada doa untuk jenazah. Kadang diulanglah lagi, diulangnya lagi doa dan salat jenazah. Ini dah jawaban pertama. Kenapa salat jenazah tidak pakai rakaat? Karena dia bukan salat. Tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, tidak pakai duduk, tidak ada tayatunya. Sebab dia bukan salat. Lalu kenapa ada namanya salat? Doa. Doa untuk jenazah. Doa untuk jenazah. Satu. Yang kedua, masih berkaitan dengan itulah sebelum kita pindah. Sering-sering atau acok jamaah dalam salat jenazah itu berkomentar, mananya anaknya mana anak, bapaknya, mana saudaranya, imam-imam. Biasanya yang berkomentar itu pun orang yang tanggung-tanggung. Kalau kita rujuk di zaman Nabi, yang menjadi imam Nabi. Di zaman Abu Bakar yang menjadi imam salat jenazah Abu Bakar. Di zaman Umar. Terus pemimpin. Kalau pemimpinnya termasuk orang alim, pemimpin itu yang menjadi imam salat. Dan kalau pemimpinnya tidak orang alim, ya cari ulama. Ulama inilah pemimpin salat. Sebaiknya, sebagusnya, yang akan jadi imam salat jenazah itu adalah imam biasa, imam yang telah biasa, imam yang telah tunjuk, dia sudah paham. Anaknya atau saudaranya atau bapaknya kadang tak dapat dia bacaan salat, doa salat jenazah tanda. Kadang tak salat dia tanda. Salat jenazah itu kan berdoa kepada Allah agar jenazah itu mendapat sekian banyak rahmat. Jadi jangan dipaksa-paksa juga anaknya untuk jadi imam, atau ayahnya atau saudaranya. Kadang-kadang malu dia, daripada malu biarlah salat dia.
salat jenazah. Tapi tidak tahu yang dibacanya kan? Ya ada sebagian ulama pengecean. Kita baca fatwa-fatwa mereka, ya sebaiknya yang jadi imam salat jenazah adalah imam biasa, imam yang telah ditunjuk, karena dia lebih paham, lebih tahu, lebih mengerti. Tetapi dalam mazhab Syafi'i memang ada yang menjadi imam walinya, wali terdekatnya. Itu pendapat. Ini jawaban sebentar saja. Nah, kemudian tanya lagi. Ketika jenazah masuk ke kubur atau ke lahat, kan ada dua. Yang pertama lahat. Lahat itu lubang di samping kubur. Lubang samping kubur. Yang kedua namanya syak. Syak itu bandar di tengah kubur, bandar. Kalau ini kubur, lubang tengah namanya syak. Syak. Digali masuk jenazah. Kalau lubang di samping di sini lahad. Lahad namanya kan. Nah, lahad ini lebih utama daripada syak. Tetapi kalau tidak memungkinkan digali lahat di sisi kubur, tanahnya misalnya gembur atau jatuh-jatuh atau kebanjiran dan alasan lain-lain lah sehingga sulit, maka boleh digali lubang bandar di tengah untuk jenazah. Tapi posisi mayit tetap miring ke arah kiblat, tusuk kanan di bawah. Kalau kiblat di belakang kita, ini kepala jenazah, kiblat belakangnya, nah, tetap itu kanannya di bawah. Tusuk kanan di bawah, kepala ke sana. Kalau lubang di tengah tetap dimiringkan, lubang tengah miringkan. Atau kalau pakai peti, ada jenazah itu yang harus pakai peti karena sudah busuk atau sudah hancur atau lunak, atau jenazah yang terbakar tidak mungkin tidak pakai peti, atau dikirim dari jauh pulang pakai peti boleh. Tapi kalau tidak ada alasan yang darurat untuk pakai peti, jangan pakai peti, karena itu meniru, tasyabbuh, meniru orang lain. Karena asal muasal jenazah harus dikembalikan ke tanah dan harus menempel, melekat, menyatu lagi dengan tanah. Peti menghalanginya dengan tanah. Baru boleh pakai peti atau pakai plastik kalau situasinya model tadi. Ya, kita kembali mengembalikan mayat ke asal. Dalam surat At-Taha berbunyi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa fiha nu'idukum, kepadanya, itu kepadanya tanah, kami perintahkan untuk mengembalikan jasadmu lagi, kembalikan ke tanah. Asal tanah, kembali ke tanah. Ibu jasad kita adalah tanah. Al-ardu ummuna, ibu kita tanah. Ibu jasad, ibu tubuh kita adalah tanah. Habis dipakai, selesai dipakai, kembalikan lagi ke asalnya. Jadi menguburkan mayit berarti mengembalikan jasad, badan, raga, tubuh ke asal. Lama-lama dia menyatu dengan tanah, dan lama-lama dia jadi tanah, dan lama-lama tanah namanya. Habis. Sekian kerja dan tugas jasad. Segitunya jasad dipakai. Habis dia. Lalu apa lagi yang terjadi? Tanyanya tadi. Kan ketika mati rohnya dicabut.
kalau ini namanya jasad atau orang, kan dicabut keluar, diambil, dicabut ada, dikeluarkan lambat ada, diundang keluar ada, disuruh pilih keluar ada, tergantung. Kalau yang dicabut namanya an-naziati gharqa, wan-naziati gharqa, demi malaikat para pencabut nyawa. Ia mencabut nyawa orang kafir, nyawa orang maksiat dengan sedahsyat dan sekeras-kerasnya. Apa namalah dia? Nazi'. Malaikat yang nazi' yang mencabut. Pencabutan itu namanya naza'. Naza'. Nazi' yang mencabut, nazi'at para malaikat yang mencabut. Jadi wan nazi'ati gharqa, apa lagi? Wan nasyitati nashta, apa lagi? Was sabihati sabha, fas sabiqati sabqa, fal mudabbirati. Nazi'at itu artinya yang mencabut. Kenapa dicabut? Karena roh itu tidak mau keluar, takut keluar. Kenapa dia takut keluar? Karena dia mengerti kalau keluar dia akan mengalami kesengsaraan. Apalagi sebelumnya malaikat sudah ngasih tahu bahwa dia akan mengalami ini, itu kalau sudah dicabut. Diberi dia kabar menakutkan. Bahkan ketika roh itu tidak mau keluar, dipukul. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum akhriju anfusakum. Malaikat itu memukuli agar rohnya keluar. Tidak mau juga, terjadi cabut. Itu yang cabut. Pencabutan naza', yang mencabut nazi'. Cabut sekeras-keras. Ada yang dengan lemah lembut, lunak, lemah lembut, seperti bahasa orang kampung awaknya, seperti manane minyak panua. Atau digambarkan dalam kitab Majmu'atut Tafasir jilid 6, digambarkan situ bagaikan orang menimba atau mengambil air di sumur yang sangat dalam, berpuluh-puluh meter sumur ke dalam, dapat air, dikeluarkan timba MB itu lambe-lambe, jantan serak. Lambat, hati-hati. Begitu malaikat mengeluarkan roh orang mukmin, lambat, hati-hati. Namanya nasyitati nashtar, demi malaikat yang mengeluarkan nyawa atau ruh orang mukmin dengan lambat. Tapi selambat apapun malaikat mengeluarkannya, yang namanya sakarat, sakitnya luar biasa. Karena dia keluar dari tubuh kita semua. Jika yang roh yang dicabut itu orang durjana, orang angkuh, orang sombong, orang kafir, orang zalim, itu rohnya itu busuk sebusuk-busuknya. Busuk sebusuk-busuknya. Kita sekeliling tidak dapat mencium baunya, tapi malaikat membauninya. Sementara kalau yang meninggal itu orang yang baik-baik, rohnya harum seharum-harum. Lalu roh siapa lagi yang diundang keluar? Roh-roh orang yang mutmainnah. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah. Apa lagi? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa lagi? Wadkhuli fi ibadi. Apa lagi? Wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, dalam kehidupannya tenang jiwa itu, karena dia karena dia mengingat Tuhannya, mengabdi kepada Tuhannya, damai dia dengan Tuhannya, sehingga dia dapat ketenangan. Dipanggil wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Itu diundang keluar. Nanti ada yang disuruh pilih keluar roh itu. Siapa yang disuruh pilih keluar? Para nabi-nabi, para rasul. Nabi Muhammad disuruh pilih.
Apakah beliau sudah ingin pergi atau masih ingin hidup? Beliau pilih pergi. Nah, Nabi tunjuk ke atas. Ila rafiqil a'la, saya sudah rindu kepada teman-teman yang di alam tertinggi. Nah, kajinya, jasad kan sudah masuk ke mana? Kemana? Ke lahat, ke tanah. Lalu roh kan bukan di tanah. Kemana roh pergi? Roh perginya ke alamnya, alam ruh, alam barzah. Semua yang mati jasadnya berada di tanah. Walaupun dimakan harimau, tetap ke tanah juga perginya. Oh, di gua-gua, di gunung-gunung kan tanah juga, bumi juga. Dilutok ular, ya tanah juga jadinya. Ular kan tanah hidup. Dah? Dimakan buaya, ini tanah juga, bumi juga. Dimakan ikan, ya ke tanah juga perginya. Jasad itu dari tanah, bahannya di tanah, dia kembali ke tanah. Nah, kalau ruh bukan dari tanah. Ruh dari alam atas. Kita ini dua nih. Pertama namanya jasmani, yang kedua ruhani. Jasmani yang di luar. Kalau ruhani yang kita itu. Yang kita itu. Yang merasa, yang melihat, yang mendengar. Yang berpikir. Itu yang kita. Nah, samalah dengan lampu ini. Yang nyala itu arusnya. Yang nyala itu arus. Tapi arusnya tidak bisa nyala kalau tidak pakai sarang. Tidak bisa nyala dia. Maka dibikinkan sarangnya, dibikin alat sehingga nyala arus. Nampak? Kira-kira begitu. Nah, kita juga begitu. Kita tidak bisa melihat, berpikir, merasa, mendengar kalau tidak pakai sarang. Dikasih sarang. Ini sarang, sangkar, casing. Setelah mati, casingnya dikembalikan ke asal, ruhnya kembali pula ke asalnya. Kemana? Ke alam ruh. Alam barzah namanya. Di mana alam barzah itu? Nantilah setelah mati tahu di mana alam barzah. Sama dengan tanya, di mana alam dunia? Kata bayi yang dalam perut ibunya kepada bayi yang lain. Di mana dunia itu, di mana? Bukharih di mana? Abi Center di mana? Lahirlah. Nanti setelah engkau lahir tahu di mana Bukharih. Begitu juga lah. Setelah kita lahir ke alam berikutnya, tahu kita di mana barzah. Karena barzah itu alam gaib. Disitulah semua rasul-rasul, nabi-nabi, dan nabi adab semua di situ. Kajinya, setelah jasad dimasukkan ke lahat, bahkan sebelum jasad dimasukkan, anggap ini namanya keranda. Diusung keranda. Ketika keranda mulai diusung, ruhnya yang tadi dibawa ke langit telah sampai ke bawah, mengiringi jasadnya. Ya, berarti kah? Ini sebentar lagi akan mengalami yang tidur-tidur ini nanti lalu, was, yang tidur. Itu dia. Mengiringi. Ada dua dalam hadis sahih. Kalau yang meninggal wafat itu adalah orang baik-baik, maka ruhnya bilang, qaddimuni. Bahasa kitanya, cepatkan antar jasadku kepada orang yang memikul. Cepatkan. Jangan lambat-lambat. Makanya kita disunnahkan mengusung jenazah itu cepat. Jangan berselambat-selambat. Dan kita tidak boleh ikut, karena orang akan berjalan cepat.
Kalau yang diusung itu orang jahat, orang durjana, ya. Ruh tadi bilang, aina yazhabun, kemana mereka hendak bawa, kemana mereka bawa, aina tazhabun, dan kemana kalian bawa. Itu kata ruh yang didengar oleh makhluk-makhluk yang ada di situ, kecuali oleh manusia dan jin. Kalau terdengarlah bagi si pemikulnya, lari si pemikulnya. Sengaja tidak diperdengarkan, karena kita akan mati, kita akan mengalami. Jin juga tidak mendengar, karena jin juga akan mati. Tidak terdengar, padahal dia sudah berteriak-teriak. Teriak-teriak, ketika sejak mulai nyawanya akan dicabut, kan sudah berteriak-teriak, ada minta jangan dicabut. Tidak terdengar di kita? Tidak terdengar. Tapi bagi yang sekelilingnya terdengar. Ketika jenazah diusung ke kubur, itu terdengar itu. Kalau dia berteriak-teriak, kemana dibawa, jangan dibawa, terdengar oleh binatang-binatang hewan. Ya. Lalu kenapa rohnya mengiringnya? Karena rohnya nanti akan ketemu lagi dengan jenazah itu, dengan jasadnya. Ketika jasadnya sudah masuk kubur, akan ketemu lagi untuk menjalani proses registrasi namanya. Ya, masuk jasad ke tanah, dimulai ditimbun, rohnya sudah masuk lagi. Masuk rohnya ke dalam lagi. Bagaimana roh masuk? Tidak tahu kita. Sebagaimana kita tidak tahu bagaimana roh keluar ketika dicabut, kita pun tidak tahu bagaimana roh masuk. Masuk alam. Maka terdengarlah bagi roh tadi suara cangkul, suara sekop, suara bunyi timbunan tanah, suara orang-orang yang bicara, terdengar baginya karena dia sudah masuk alam. Awak, kita akan mengalami itu. Kami sebentar lagi. Kami sebentar lagi akan mengalami itu. Akan mengalami. Entah siapa di antara kami yang akan terlebih dulu mengalami. Ketika ruh telah masuk ke jasad lagi melalui sela-sela kapan, akan mengalami adanya terdengar suara gedebak-gedebuk. Tanah dimasukkan, bunyi cangkul, bunyi apa lagi? Bunyi skop. Bunyi orang bicara-bicara, itu ini. Mana-mana daun, mana-mana. Terdengar. Karena rohnya sudah masuk. Sebentar lagi kami mengalami ini. Kalau itu yang diingat, tidak mau tidur mata malam. Kalau itu karena bapak, ibu, tidak terlalu, payah lalu malam. Coba akan mengalami itu. Nah, selesai ditimbun, ditinggikan, kalau dianjurkan oleh beliau-beliau, ditinggikan tanahnya sejengkal. Ini ada anak-anak kita bertanya kemarin, ditinggikan sejengkal, tidak boleh lebih. Jangan dikerami, jangan ditembok, membuang-buang uang, jangan dirantai-rantai, jangan dihias-hias. Sekedarnya saja. Kalau kompleknya silahkan ditembok. Joko mayit kita dikuburkan di pekuburan orang pisang. Kompleknya silahkan di komplek pekuburan itu silahkan dikasih pagar, kasih pintu supaya rapi. Nah, masing-masing kubur itu jangan ditembok. Jangan dibata, jangan dikerami, jangan dihias, jangan diukir-ukir, membuang uang. Di samping itu memang dilarang. Mazhab apapun melarang. Cuma kita kerebanak saja. Larang. Buang uang. La tujassas, jangan dikapuri, jangan ditembok. Jangan diukir-ukir. Kompleknya silakan. Ya? Jadi masuk ke dalam. Kemudian
Setelah selesai ditimbun, ditinggikan sejengkal. Nah, kita tadi saya tidak sempat mengantar ke kubur karena ada tugas yang harus saya selesaikan. Nulis. Seduanya apa? Minta ampun. Sendiri-sendiri boleh, bersama-sama ya dibolehkan juga. Bagi yang tidak dapat. Yang penting mintakan, ya Allah ampunkan dosanya. Mintakan ampun kepada Allah, karena dia butuh ampunan. Kalau tidak dapat ampunan dia susah, dia sengsara, dia menderita dia dalam sana. Itu makanya kita yang masih hidup itu selalu minta ampun kepada Allah untuk orang mati. Apalagi dia ayah kita, ibu kita, saudara kita, nenek kita, kakek kita, famili kita. Terus meneruslah memintakan ampun. Karena kita juga akan butuh ampunan itu nanti. Ini anak-anak kita kan agak kurang tertangkap baginya, tapi nanti paham antum. Mengerti maksudnya itu. Yang dibutuhkannya ketika itu adalah ampunan. Dosa itu beban. Kan nama dosa itu auzar, beban berat. Wizrun auzar, beban berat. Bahkan nama asqal. Suatu yang dipikul amat sangat berat. Dosa namanya. Ada yang kita mintakan ampun ringan bebannya. Ringan bebannya. Itu dia. Selesai kita mintakan ampun kepada Allah, selesai pergi. Nah, baru roh tadi yang sudah menyatu kembali dengan jasadnya ditemui oleh sepasang malaikat. Kan populer dengan mungkar nakir namanya. Bukan nangkir, nakir. Nun kaf ya ra nakir, bukan nangkir. Munkar nakir. Apa prosesnya? Prosesnya su'alul qabri. Pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur itu disebut dengan fitnah kubur. Nah, Nabi mengajarkan kita itu. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa fitnatil qabri wa 'adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah neraka, azab neraka. Aku berlindung kepadamu ya Allah, fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Namanya itu fitnah kubur. Ada yang berhasil menjawab, ada yang tidak. Itu proses. Siapa yang menjawab dengan bagus, sesuai dengan keimanannya, itu pertanda baik. Siapa yang tidak, kacau. Makanya ketika setelah ditimbun kubur, kita berhenti sejenak, berdoakan ya Allah beri dia kemantapan, kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Tasbit namanya, tasbit. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Kita mintakan tasbit. Apa tasbit? Ya Allah beri dia keteguhan, kemantapan, kekuatan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Jarang-jarang orang berdoa seperti itu di kubur. Jarang-jarang, Pak. Tadi lupa lo maksian. Lupa waktu kaki pulang. Nana sudah berkuburan tak? Mintalah. Mari kita mintakan ampun kepada Allah untuk beliau. Kita mintakan kepada Allah agar nyom kokoh, kuat, mantap, teguh, punya kekuatan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Kita doakan kepada Allah, amin. Itu penting. Nabi yang ngajari. Bukannya berdoa panjang-panjang kesenang kian kembali, atau bukannya tahlil aja, itu yang kita minta. Itu yang dibutuhkannya. Jadi pas ya. Jadi intinya karena kita salat jenazah tadi, makanya kaji kita ke arah itu. Kajian kita malam hari ini sudah ada fotokopinya, saya bawa, saya simpan. Anak-anak kita juga sudah bawa buku. Tapi ingat tadi setelah salat rupanya ada yang bertanya tentang hal salat jenazah. Yaitu kenapa Abi tadi kok lama sekali setelah takbir ketiga berdiri, lama betul kan takbirnya. Ya, itu jawabannya. Dia butuh doa.
Dan salat jenazah adalah untuk menua. Tempat doanya di setelah takbir ketiga. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan di kita nang kadang-kadang, di kita nalah dewasa, di kita nalah tua pegunuh. Sebab kita akan melalui dan akan mengalami. Tapi entah sia nang dulu. Bisa jadi anak-anak kita yang dulu nak jadi entah sia memban jatuh kalapo jatuh. Tapi nak cok jatuh kalapo jatuh. Jadi entah berapa hari lagi kau nak jadi tak. Entah seminggu, entah sebulan, entah 2 bulan, entah setahun nak jadi. Berkhayalah umur panjang, tapi ajal nak bisa diperpanjang. Berangan-anganlah, bercita-citalah. Buatlah program, tapi ingat, kadang-kadang cita-cita program itu melebihi ajal kita. Ajal kita sudah ditengkuk kita masih berangan, masih berencana. Itulah kaji kita malam hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah tertib dan bagus. Semoga berfaedah. Kita tidak bawa anak-anak semua. Kalau kita bawa anak-anak semua, penuh halaman. Anak-anak itu di dalam lebih 800. Lebih 800. Kalau tibolo ustaz-ustaznya kan banyak. Petang kalau coba kan tak temui. Sampai keluar sana tak temui. Nah, jadi anak-anak biarlah dibagi-bagi sebab kau ni. Bagi-bagi. Dan kini kita dalam mulai buka pendaftaran baru. Orang jauh-jauh lah tiba datang. Jakarta, Bengkulu, Riau, Selatan, Padang, Sejunjung lah tiba mendaftar. Nah, kan bau durianku rupanya orang jauh membau ni. Orang nak celik lu, bau celik lu. Ini kan punya awak sikit tu. Itu informasi dan kita besok ko terbatas ni murid. Kalau penuh tak bisa cerita lah. Terbatas ni murid. Karena sedang mempersiapkan asrama dan lokal-lokal. Jadi itu paling tinggi kita bisa ke 1.000 orang. 1.000 orang itulah penuh. Doakan saja Bapak Ibu sekolah kita dan anak kita pergilakan membawa kembali ke kelas 7. Ditambah jauh-jauhnya pengamal. Sekian, diakhiri dengan doa kepada majelis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.